Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita mau update progres pekerjaan aviari plus landscape plus kolam natural plus nanti gazebo dan area landscape yang di sini dulu. Jadi ini tahapan sudah 70-80% teman-teman. Intinya semua rangka aviari, kemudian ram, kemudian besi atap, WPC kayunya, pintu double safety-nya, rantainya kurang sedikit ya, sedikit lagi selesai ya, tinggal dikit-dikit dan perapian beres-beres. Nah, saya mau sharing sedikit teman-teman. Mungkin kalau teman-teman compare dengan yang kita pengerjaan project aviari di Denpasar, memang secara struktur besinya, secara struktur untuk ramnya ini memang berbeda. Sekali lagi juga karena masalah anggaran dan budget teman-teman. Jadi memang ini kenapa kita buat seperti ini, karena juga menyesuaikan dengan budget dan anggaran yang customer udah sepakati dengan Blast seperti itu. Nah, tanaman ini pun juga belum final semuanya teman-teman. Nanti masih ada tanaman di depan tuh, Val. Nanti kita akan setting. Jadi kenapa kita masih belum setting semua maksimal, karena ini sungai yang untuk minum burung ini ngumpul. Ini lagi kita mau finishing dan kasih batu. Jadi ini nanti hanya kolam untuk minum aja, supaya burung-burung yang ada di aviari ini harapannya bisa mandi, bisa minum, bisa berinteraksi di sini. Nanti setelah ini selesai, area sini sampai yang mepet ke sana ini juga akan ada tanaman-tanaman tropisnya. Nah, karena di sini ada jalur pembuangan, Val, mungkin nanti yang area sini ini kita kasih yang ada potnya aja, supaya kalau pas butuh-butuh untuk buang atau ngeluarin air ini, tinggal geser pot, buka, ini udah langsung kebuang keluar. Jadi ini kolamnya juga sederhana sekali teman-teman. Nah, jendela yang dari rumah sampingnya customer ini juga udah jadi ya, kusennya apa sudah jadi. Jadi nanti diharapkan dari sini nih customer bisa melihat aviari dari rumah langsung. Nah, nanti di sini rencana saya kasih tempat makan untuk supaya burung-burung yang di sini itu mau mendekat ke sini, customer kalau interaksi ngasih makan dan lain-lain juga ibaratnya bisa lebih enak lah seperti itu. Ini mau dikasih burung apa ya, Pak? Ini burung-burung kicau, burung kecil. Kicau. Ya, jadi memang ini bukan untuk burung paruh bengkok, bukan untuk burung-burung yang medium ataupun burung-burung makau yang besar-besar. Kita peruntukannya memang customer dari awal sudah bilang burung kicau, yang nanti kita utamakan itu kicauan atau indahnya merdunya suaranya seperti itu. Nanti dari Blastbird yang akan supply. Nanti kita juga akan tawarkan beberapa jenis burung yang pasti yang bisa membuat aviari ini lebih hidup ya. Mungkin untuk aviari sih nggak ada case khusus ya. Atap mungkin kamu bisa shoot, Val. Atap atas ini ada dua tipe teman-teman. Ada atap yang memang kita buat putih supaya matahari nggak masuk. Ada yang bening, terutama di area pohon mangga ini, itu supaya sinar matahari tetap bisa dapat. Karena kalau semuanya tertutup semua, takutnya tanaman-tanaman yang di sini kalau kurang matahari dan lain-lain juga nanti takutnya kurang kurang bagus lah ekosistemnya seperti itu. Jadi kalau yang masih kurang rapi ini tinggal sedikit lah. Nah, sekarang kita geser ke bagian depan yuk, Val. Oke, ini sorry ya masih ada terpalnya ini teman-teman, karena sekali lagi Semarang ini dan mungkin hampir di semua kota ya, kalau siang panasnya luar biasa. Dan kalau nggak dikasih terpal begini, teman-teman atau tim yang kerja setengah mati. Ini pasangan batu utamanya yang gede-gede dan medium sudah terpasang semua, Val. Mungkin kayaknya nanti Senin kamu sama Dayat sudah bisa finishing untuk lumut ya, lumut musnya. Jadi yang kelihatan acian-acian itu, Val, sampai nanti ada aciannya, yang kali ini saya buat aciannya ada masuk ke rendam air sedikit. Itu nanti plantingan lumut-lumut sintetik ya. Seperti biasa nanti di finishing Noval dan Dayat. Kemudian ini area filter ini kayaknya double wallnya udah jadi tuh teman-teman. Jadi sekali lagi mau kolam besar kolam kecil, standarnya kita ini adalah double wall. Bukan berarti yang nggak pakai double wall nggak bagus, tapi memang ini sudah menjadi standarnya Blast. Pertama untuk flow dan alur dari setiap sekat chamber menuju chamber berikutnya sampai balik ke kolam ini double wall lebih efektif, tidak mudah clogging, tidak gampang mampet, bumpet dan lain-lain. Kemudian untuk resiko tekor ataupun chamber luber dan lain-lain ini double wall itu sangat-sangat tidak, bukan saya mau kepedean ya, tapi intinya sangat mustahil sekali lah untuk bisa tekor ataupun bisa clogging seperti itu. Nah, nanti ini sekalian Senin juga nanti akan di finishing oleh tim, media mulai dipasang, saya akan tes running dulu dan tes untuk air terjunnya.
Noval bisa shoot air terjunnya itu masih kosong di area tengah, karena memang batu yang tengah dan batu yang paling ujung nanti yang sampai balik ke kolam ini kita lagi belum nemu yang cocok. Nanti Senin kita akan hunting lagi, karena memang sekali lagi teman-teman, untuk air terjun dan estetika natural ini memang kita nggak bisa sembarangan untuk ibaratnya itu apa ya, pasang dengan secara random atau secara asal-asalan. Ya sangat sayang sekali, padahal sebetulnya ini masih ada batu-batu sisa nih Val, tapi intinya batu-batu yang di sini ini sudah nggak bisa kepake lah, udah nggak cocok lah ya. Nanti kita akan carikan supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Tanaman di sini nanti sebagian akan masuk aviari, sebagian nanti akan masuk di area sini. Ini nanti yang sini ini nanti gazebo Val. Desainnya mungkin nanti bisa ya? Ditampilin lagi ya. Ya, gazebonya itu nanti kita buat tingginya sama dengan filter dan kolam. Jadi sehingga memang kalau mau naik ke gazebo atau apa nanti seperti ada anak tangganya seperti itu. Nah, yang area ini nanti rencananya oleh customer nggak tahu ya, belum kita finalkan juga. Kemungkinan mungkin kita bisa kasih rumput dan jalan setapak yang sederhana aja supaya intinya tidak jomplang dan tidak kaku lah yang sisi sebagian kolamnya seperti itu. Ya, yuk kita terakhir ke depan Val. Nih. Oke, nah ini teman-teman ya, taman depan rumah beliau memang tidak terlalu besar. Kemarin beberapa pohon yang kecil-kecil dan yang estetiknya kurang bagus sudah saya buang. Jadi ini sudah kelihatan lebih lapang. Beberapa batu-batuan yang sudah datang juga udah kita taruh, tapi masih ada sedikit kekurangan lagi untuk di area pohon situ sama yang deket bak tandon supaya nggak kaku. Nah nanti kita ini akan buat dry garden dengan perpaduan, nanti ada beberapa rumput dan tanaman kecil. Lampu-lampu estetikanya juga udah terpasang semua, tinggal perapian-perapian. Harapannya supaya nanti antara taman depan sini dengan area yang kolam, dengan area yang aviari itu nanti bisa match dan bisa bagus menjadi satu kesatuan tema yang epic seperti itu. Nah ini juga pertimbangan kenapa dry garden juga kalau masih ada foto dan video lamanya ya Val ya. Tadinya ini kan rumput gajah mini atau rumput Jepang ya. Kayaknya ya, sudah liar banget, jadi udah berantakan karena nggak keurus. Jadi sekali lagi teman-teman, pesan saya kalau memang yang memiliki taman hijau atau taman yang dengan rumput Jepang, rumput gajah mini atau rumput apapun itu memang perlu maintain secara rutin. Kemarau panjang mati kering, musim hujan lebat terlalu lebat, jadi memang itu harus lebih ekstra lah seperti itu. Nah kalau dry garden ini nanti sebagian koral ini datang, koral finishingnya belum, teman-teman akan lihat itu tidak perlu merawat dan merapikan setiap saat, mau musim hujan, mau musim panas, mau musim apa, itu juga dry garden itu akan ibaratnya akan lebih mudah untuk maintain. Nah untuk tanaman-tanaman ini teman-teman ya, memang mohon maaf sekali lagi kita mengoptimalkan tanaman dan pohon yang sudah ada gitu. Jadi kalau memang mau diganti dengan tanaman dan bonsai yang lebih bagus semuanya bisa, tapi sekali lagi kita udah bicara, intinya pohon yang ada kita maksimalkan. Nanti ini kita hairbank aja, kita bentuk ya, bulet-buletnya segala macam. Nanti yang di sini nanti kita bisa kasih anggrek atau kadaka atau kadaska atau apa. Jadi intinya supaya area-area yang kosong ini memang nanti kita optimalkan. Nah ini kropos nih Pak, kayaknya kena rayap ini ya. Jadi memang di sini kemungkinan rayapnya cukup lumayan. Jadi sayang, ini mestinya nih mungkin tadinya ada nyabangnya gini juga. Nih kamu shoot agak dekat Pak, tuh ya, ini kemakan rayap gini biasanya mati yang bagian sini. Jadi memang hati-hati untuk teman-teman yang daerahnya daerah lembab yang rawan rayap dan lain-lain, itu pohon, kayu dan lain-lain itu memang kadang bisa kena ya seperti itu ya. Dan mungkin untuk selesai semua, baik dari mulai aviari kemudian yang kolamnya natural, yuk kita balik ke sana lagi yuk. Kemudian juga nanti yang untuk Mas, izin nge-vlog sebentar ya. Terus kemudian yang untuk dry garden depan, mungkin nanti taman sini, area kolam dan aviari. Target kita semingguan lagi beres, kita bersih-bersih rapi-rapi. Kemudian running, karena sekali lagi ya untuk semua kolam, terutama kolam-kolam yang untuk ikan koi. Nanti rencananya yang ini akan ada koi, mungkin ada tamasaba juga. Jadi setelah jadi isi air, media dan lain-lain semua lengkap itu perlu proses juga untuk maturisasi, pemberian bakteri starter, clay dan lain-lain. Tujuannya supaya habitat ekosistemnya terbentuk dan sehat.
Ya mungkin sorry agak ketutup ya. Nah seperti ini Val, kalau mau dibuka Val tuh. Ya belum finish aja udah cakep. Teman-teman nanti waktu tes air terjun dan lain-lain kita juga akan update. Yang pasti terima kasih sekali ya untuk customer di Semarang ini, yang di satu project ini cukup lengkap ya. Jadi aviari kecil, kemudian kolam natural, kemudian landscape di dalam aviari maupun di luar, kemudian gazebo, dan kemudian dry garden yang ada di depan. Nah semoga nanti minggu depan setelah beres semua, nanti kita satu video terakhir sudah rapi semua, termasuk ada gazebo-nya. Ini ngaruh banget Val. Jadi kalau gazebo ada dan kosong masih berantakan begini, ini secara dilihat secara videonya juga pasti akan berpengaruh sekali. Yang pasti terima kasih sekali untuk kesempatannya Bless bisa berkarya di Semarang ini. Terima kasih kepada customer, terima kasih juga kepada Bless People, dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.